Pernah sewaktu-waktu bolu dari Alfred Bakery ini sebanyak 50 kotak harus ditarik karena masa kelayakannya sudah habis. Kalau roti ini bisa bercerita, mungkin mereka akan bilang, "Dewa, bahwa kami sukses bersama Alfred Bakery." Assalamualaikum sahabat halal. Jumpa lagi dengan Tim Miu. Sahabat, setiap usaha punya cerita. Dan setiap cerita selalu dimulai dari keberanian untuk melangkah. Hari ini, Tim Miu bergerak menuju sebuah toko roti di Jalan Sidomulyo, Pasar 9 Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Toko roti ini bernama Alfred Bakery and Cake Shop. Perjalanan kali ini, Tim Miu ditemani Maria, bocil kecilnya Kak Mita. Jarak dari titik keberangkatan Tim Miu menuju lokasi kurang lebih sekitar 20 menitan. Alhamdulillah tidak begitu jauh. Usaha yang didatangi ini belum genap 1 tahun berjalan. Tapi di balik etalasenya tersimpan kisah tentang anak muda Gen Z, mimpi, semangat, dan ketangguhan seorang ibu. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, pastikan kamu subscribe, like, dan bagikan video ini, supaya semakin banyak kisah baik UMKM dan anak muda Indonesia bisa kita dengar bersama. Inilah Alfred Bakery and Cake Shop, sebuah toko roti sederhana yang dibangun dari semangat seorang anak muda. Toko ini lahir dari proses panjang, dari dapur ke dapur, dari belajar ke belajar. Namanya Nirwana Sadewa, akrab dipanggil Dewa. Usianya baru 20 tahun. Di usia ketika sebagian anak muda masih mencari jati diri, Dewa memilih untuk memikul tanggung jawab besar. Menjadi owner sekaligus chef di usaha roti yang ia bangun bersama ibunya. Beginilah aktivitas Dewa di dapur kesayangannya. Mulai dari pagi hingga lewat tengah hari, semua dilakukan sendiri. Mulai dari belanja, menimbang dan mencampur bahan, menguleni, membentuk, memanggang, dan menggoreng. Sampai roti-roti ini siap untuk disusun di etalase toko. Dewa sangat menikmati aktivitasnya ini. Semua dilakukan sepenuh hati, ikhlas tanpa mengeluh. Jelas sekali terlihat senyum bahagia di wajahnya. Roti-roti itu seakan mengerti. Setiap sentuhan menjadikan mereka utuh, berkelas, bercita rasa, dan membawa cerita tentang ketekunan yang tidak bersuara. Di usia 20 tahun, Dewa belajar bahwa usaha bukan hanya tentang menjual, tapi tentang menghadirkan yang terbaik. Meski dimulai dari dapur yang sederhana, di balik obrolan ringan, ada mimpi yang sedang ia susun pelan-pelan. Dan sebentar lagi, ia akan menceritakan sendiri bagaimana semua ini ia mulai. Toko roti ini berdiri tanggal 10 bulan 5 2025. Nama toko roti saya Alfred Bakery and Cake Shop. Usaha ini saya dirikan atas kemauan saya sendiri. Produk-produk kami itu ada beberapa macam, seperti yang bestsellernya Rory Lidian. Terus ada kunde kacang, kacang merah, kacang hijau, bungkusan, sama roti pisang ada juga, coklat pisang. Terus double coklat kita ada. Maxi itu seperti roti boy, dia ada rasa kopinya.
Di atasnya ada kopi, di dalamnya itu bermacam-macam. Ada yang kelapa, coklat keju, coklat, dan lain-lain. Dalam sehari kita bisa produksi sekitar 300-an produk. Dulu suka aja kayak nengok orang bakar-bakar roti di open gitu kan, nengok-nengok caranya kok bisa kayak gini, adonannya kok bisa kayak gitu. Jadi nengok, makin lama kok makin suka jadinya gitu. Jadi dari situlah pengennya masuk bakery aja gitu. Tantangan terbesar saya saat ini adalah kalau misalnya seperti anak-anak biasanya kan seusia saya bisa main-main atau kuliah atau gimana. Karena saya ingin fokus menjalankan usaha ini, maka saya abaikan semua keinginan sebagaimana anak muda seusia saya. Kalau ditanya pernah merasa lelah atau enggak, mungkin kalau saya enggak, karena itu sesuai keinginan saya. Momen terberat dalam menjalankan usaha ini adalah pernah sewaktu-waktu bolu dari Alphard Bakery ini sebanyak 50 kotak harus ditarik dari toko karena masa kelayakannya sudah habis. Waktu itu berat sekali karena modal yang dikeluarkan 50 kotak bolu itu tidak menutupi biaya yang lain-lain. Mimpi terbesar saya untuk Alphard Bakery ini adalah membuka cabang di seluruh Indonesia. Bagian tersulit saat memasak itu seperti nanti kita mau menggoreng kan. Menggoreng donat sama mengopen kan beda. Kadang nanti kalau sama-sama ngembang situ kita agak inilah terboler dia. Kalau suatu saat usaha ini diizinkan Allah sukses besar, saya ingin membawa ibu saya berangkat umroh. Di balik sosok Dewa, ada seorang wanita yang hebat. Dialah Ibu Novita. 5 tahun lalu, beliau kehilangan suami akibat COVID-19. Sejak saat itu, ia menjalani peran sebagai single parent, sekaligus penopang utama keluarga. Mendirikan usaha bersama anak bukan hal mudah. Tapi bagi Bu Novi, ini adalah bentuk ikhtiar agar anaknya tumbuh dengan kemandirian. Dalam usaha ini, ibu berperan mengelola keuangan, menjaga toko, dan marketing. Sedangkan Dewa berperan di bagian logistik dan produksi. Alhamdulillah saya mendirikan Alphard ini bersama anak saya Dewa. Dewa dari dulu memang suka baking, suka memperhatikan tentang pembuatan kue. Jadi dia minta dimasukkan ke sekolah SMK yang Tata Boga. Tapi karena kemarin itu Tata Boganya pun dia masukin itu kan pada saat COVID, jadi pembelajarannya memang belum terlalu mengenal. Jadi kami bawa dia untuk belajar di luar kota. Lalu dari sana dia pulang setelah 2 tahun belajar di luar kota, pulang langsung kami buka sendiri ya kecil-kecilan seperti inilah. Selama kami membuka usaha ini partner sama si Dewa mengembangkan bersama, suka dukanya mungkin karena anak dan orang tua, jadi kadang-kadang sering berantem sering adu argumen, sering adu ide. Tapi alhamdulillah dia selalu mendengarkan ide-ide dan selalu memberikan ide-ide yang menurut dia lain daripada yang lain. Tantangan besar saat pertama kali merintis usaha ini itu yang pertama itu adalah modal, karena kan saya single parent yang meninggal suami di usia mereka masih pada saat sekolah semua. Jadi betul-betul merintisnya itu dari nol. Jadi perjuangannya itu lebih kepada di modal. Momen terberat saat menjalankan Alphard Bakery ini pada saat banyak orderan, tapi oven kami bermasalah, dia rusak, dan saat itu memang betul-betul
jadi pelajaran yang paling berharga untuk kami kalau setelah 2 hari tidak beroperasi gitu. Selama 2 hari itu kami tidak beroperasi atau tidak jualan roti-rotian. Kami hanya jualan donat-donatan yang pokoknya yang berhubungan dengan oven kami tidak jualan selama 2 hari. Dan alhamdulillahnya setelah 2 hari kami beroperasi kembali. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan terulang lagi yang seperti ini. Alhamdulillah respon pelanggan sejak berdirinya Alfat ini berjalan dengan baik. Tidak ada komentar-komentar yang jelek, karena bagi saya sebenarnya kepuasan pelanggan adalah yang utama. Yang ingin saya tanamkan dalam diri Dewa itu melalui usaha Alfat ini adalah nilai-nilai tanggung jawab sebagai anak tertua, sebagai abang yang bisa menopang kehidupan adik-adiknya, karena adik-adiknya juga masih ikut ke sekolah, serta nilai-nilai kerjasama, nilai kepedulian, nilai kasih sayang, dan saya berharap sebagai orang tua semoga cita-cita Dewa kedepannya berhasil, sukses, dan dapat menjadikan dia salah satu pengusaha di bidang bakery yang bisa membuka cabang ke seluruh Indonesia. Selain roti dan cake, Alfat Bakery juga membuka ruang kolaborasi. Beberapa produk kue basah seperti risol dan dimsum diproduksi oleh mitra yang bekerja sama sebagai upaya saling menguatkan antar pelaku usaha. Di samping itu, juga untuk melengkapi produk Alfat Bakery apabila ada pesanan snack box dengan varian kue basah. Dalam perjalanannya, Alfat Bakery Cake and Shop juga mendapat pendampingan halal dari tim Mio. Pendampingan ini bukan sekedar administrasi, tapi bagian dari ikhtiar menghadirkan usaha yang lebih tertata, aman, dan menenangkan bagi konsumen. Setiap produk di etalase ini bukan sekedar roti. Ia adalah hasil dari proses, doa, dan kerjasama keluarga. Saya googling, artinya itu Alfat itu kemenangan. Dan kami berharap semoga Alfat ini berdiri dan menjadi masa depan untuk anak-anak saya. Kemenangan untuk mereka di kemudian hari. Di usia yang masih sangat muda, Dewa memilih untuk bertumbuh bersama tanggung jawab. Bersama ibunya, ia merawat usaha ini. Pelan, jujur, dan penuh harapan. Inilah Alfat Bakery, tentang Gen Z, keluarga, dan keberanian untuk memulai. Kalau roti ini bisa bercerita, mungkin mereka akan bilang, Dewa bawa kami sukses bersama Alfat Bakery. Bagi kami, usaha Alfat ini sangat berarti karena dapat menopang kehidupan ekonomi kami, terkhususnya semenjak almarhum udah ada. Jadi alhamdulillah dapat memenuhi semua kebutuhan, insya Allah. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan pernah ragu memulai usahanya. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Inilah akhir perjalanan tim Mio hari ini. Terima kasih sudah menyimak ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena satu dukungan dari kamu bisa menjadi semangat bagi kami. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.